Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, masih mengenai tentang undang-undang desa ya. Jadi hal-hal mana saja yang perlu teman-teman pelajari ya, biar tidak pusing ya, biar tidak dipelajari semuanya karena undang-undang desa ini sangat banyak. Oke, sebelum memasuki ke videonya, teman-teman siapkan dulu hard file atau fotokopian ya, atau print-printan dari UU Desa. Kemudian yang kedua, stabilo warna kuning biar mempermudah untuk menemukan hal yang penting. Kemudian perhatikan baik-baik. Nah, buat teman-teman juga yang bingung ya mau mulai belajar dari mana, bisa order filenya di link deskripsi. Itu sudah saya sertakan link untuk menuju ke admin dari channel Lilik Wiji. Nah, nanti di situ ada adminnya yang akan memberitahu harga dari setiap paketnya ya. Karena di situ ada 3 paket nantinya. Oke, kita langsung saja ya ke lanjutan materi yang kemarin. Oke. Nah, kemarin kita sudah sampai di bagian keempat, pemberhentian kepala desa. Oke, di sini sudah saya warnai ya. Untuk pasal 40 ini penting juga. 3 hal ini biasanya ditanyakan ya pada saat ujian. Jadi diwarnai ya teman-teman. Nah, ini kemudian kepala desa diberhentikan. Nah, ini tidak usah. Masih tidak, kayak masih belum. Kemudian kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati. Ini juga jarang. Ini pasal 43 juga jarang. 44 ini jarang juga, kita lewati saja. Apabila kepala desa diberhentikan, ini juga masih jarang ya. Pasal-pasal ini masih jarang yang keluar. Musdes dimaksud pada dilaksanakan paling 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Ini juga jarang. Nah, ini dia bagian kelima. Bagian kelima, perangkat desa nih. Ini penting juga karena teman-teman pasti kan ujiannya tentang perangkat desa. Jadi harus tahu nih. Nah, teman-teman harus tahu ya, nih perangkat desa itu terdiri atas, nah ada 3 ini ya teman-teman. Jadi nanti jangan terkecoh dengan soal-soal yang kadang membingungkan. Nah, jadi perangkat desa itu terdiri dari 3 ini saja. Nah, teman-teman warnai ya. Nah, perangkat desa terdiri dari, nah ini sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, ini perangkat desa ya. Jadi kan kadang ada ABCN yang ada tulisan pilihannya kepala desa. Yang jawab kepala desa pasti salah ya. Nah, begitu, karena ini hanya ada 3 nih, sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Lanjut pasal 49. Ini masih belum ya, nggak usah diwarnai, nggak apa. Nah, ini ya, berpendidikan. Ini syarat pasal perangkat desa diangkat dari warga memenuhi persyaratan. Nah, ini persyaratannya. Nah, persyaratannya, nah paling rendah itu SMU ya, paling rendah berpendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat SMK, bisa MA ya, berarti ya bisa seperti itu. Nah, untuk usianya itu paling rendah 20 tahun. Kemarin kalau kepala desa kan 25 ya, jadi jangan keliru nih teman-teman, 20 tahun sampai dengan 42 tahun ya. Kemarin kepala desa beda ya dengan perangkat, jadi jangan sampai keliru. Ini soal yang termasuk mudah ya, tapi kadang kalau nggak belajar ya pasti ya ngarang gitu. Kemudian, nah ini cukup 2 ini saja yang perlu diwarnai teman-teman. Lanjut ke bawah, perangkat desa dilarang. Nah, ini juga penting diwarnai ya. Yang A tidak, yang B keputusan yang enggak juga, ini gampang dipelajari, di logika juga gampang. Dilakukan enggak, terus menjadi pengurus partai politik jelas ya. Perangkat desa tidak boleh ikut campur dalam perpolitikan. Kemudian
merangkap. Nah, ini bagian yang L saja ya. Untuk yang lainnya itu sama kayak kepala desa peraturannya. Nah, ini perbedaannya di sini. Kalau perangkat desa 60 hari meninggalkan tugas selama 60 hari ya. Berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini perbedaannya. Kemarin kepala desa 30, kalau perangkat 60. Jangan sampai keliru. Oke, lanjut lagi pasal 52. Belum juga. Nah, ini sama ya. Pemberhentian karena ini sama seperti kepala desa. Meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kemudian ini ya, perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, umur 60 tahun perangkat desa itu diberhentikan ya atau disuruh pensiun. Ya, jadi lama jabatannya memang lebih lama perangkat desa daripada kepala desa. Kalau kepala desa kan kemarin berapa? Cuma 6 tahun ya, 6 tahun terus 3 periode ya. Nah, ini lebih untung jadi perangkat desa karena kalau perangkat desa itu sampai umur 60 ya. Udah kayak PNS berarti ya. Nah, cuma kan beda ya antara perangkat desa dan PNS. Berhalangan tetap ini enggak usah. Ini juga enggak usah. Kemudian ke bawah lagi musdes ya. Nih tentang musyawarah desa. Ini juga sering muncul walaupun tidak banyak, tapi harus kita tahu ya hal mana yang harus kita pelajari. Musdes merupakan forum permusuhan diikuti oleh BPD dan unsur. Nah, diikuti oleh ini. Nah, bagian ini penting. Nah, diikuti oleh ya musdes, diikuti oleh BPD, pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Nah, ini penting. Oke, diwarnai ya teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke nomor 2, hal yang bersifat strategis. Ini juga masih jarang, lewati saja. Musdes nih yang nomor 3 pada ayat 1 dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Paling kurang ini sekali dalam setahun untuk musdes. Kemudian lanjut bagian ke-7 nih, BPD ya. BPD juga sering muncul di ujian. Oke, BPD punya fungsi. Nah, ini fungsi BPD nih. Ini wajib ya teman-teman hafalkan. Membahas namanya Mbak dan seterusnya. Yang penting teman-teman warnai dulu ya. Nanti untuk masalah belajarnya itu teman-teman sendiri. Di sini saya akan memberitahukan hal-hal mana saja yang perlu dipelajari. Oke, lanjut lagi pasal 56. Anggota BPD merupakan ini sebenarnya di awal sudah ya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa ya, berdasarkan keterwakilan wilayah. Nah, ini sebenarnya di awal juga sudah, tapi nggak apa-apa diwarnai lagi ya sampai sini ya, keterwakilan wilayah gitu ya, kuncinya kayak gitu. Nah, kemudian masa keanggotaan nih, masa keanggotaan BPD itu selama 6 tahun. Wow, lama juga ya. Kayak ini juga kayak apa, kepala desa berarti 6 tahun BPD. Tapi BPD hanya menerima tunjangan ya, nggak ada gaji sih. BPD, nah 3 kali dapat dipilih kembali nih, dapat dipilih kembali. BPD dapat dipilih kembali selama 3 kali ya. Nah, ini 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk BPD. Kemudian pasal 57 persyaratan anggota BPD. Nah, ini usia ini biasanya muncul. Kemarin pas saya ujian sekdes muncul 20 tahun. Ini kemarin muncul. Makanya saya warnai. Terus SMP ya minimal ya. Kemudian bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Kemudian oke, lanjut
lagi ke pasal 58. Nah, ini ya, ini penting nih, jumlah BPD ya. Ditetapkan dalam jumlah kasal paling sedikit 5 dan paling banyak 9. Ini harus tahu ya. Ini nyempil memang kalau di print ya, kita nggak bisa tahu. Makanya kenapa di stabilo? Karena biar mudah untuk mencari yang penting dipelajari gitu. Kalau nggak di stabilo nanti bingung, dibaca semuanya pusing sendiri, pas mau ujian malah jadi sakit gitu ya, malah nggak jadi ujian nanti. Oke ya, ini penting ya, jumlah anggota BPD sudah. Kemudian peresmian anggota BPD ini jarang. Anggota BPD sebelum mau jamaah berjumpa ya, ini semuanya sudah tahu ya. Lanjut, pimpinan BPD terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan sekretaris. Nah, ini juga harus tahu. BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat. Nah, ini enggak usah. Kemudian BPD berhak ini juga BPD berhak, ini enggak usah lah, jarang keluar juga. Anggota BPD berhak, nah ini mengajukan usul rancangan peraturan desa. Ini anggota BPD berhak ya. Ini juga kadang sering muncul ya, ini nanti dibaca ya. Kemudian lanjut, anggota BPD wajib. Nah, ini gampang, ini gampang dipelajari ya. Nah, ini tetap dibaca aja teman-teman. Anggota BPD dilarang. Nah, ini sama juga sih, kayak perangkat desa, pelaksana proyek desa, ini dilarang juga nih. Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut. Nah, ini musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan. Nah, ini kemarin sempat keluar BPD tentang ini. Ini warnai. Musdes dinyatakan adalah 2/3 nih. Cukup di ini aja, 2/3 dari jumlah BPD. Kemudian pemungutan suara dalam huruf D dinyatakan sah apabila sudah paling sedikit setengah. Ini enggak usah. Kita ke bawah lagi teman-teman. Nah, ini ke bagian ke-8 ya. Bagian penghasilan pemerintah desa. Nih penghasilan nih. Kepala desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Nah, ini sudah. Ini ya, penghasilan tunjangan ini sudah di sini. Nah, ini desa berhak, ini bab berapa ini, 6 ya, dasar berkewajiban. Ini juga nggak usah. Memilih dan dipilih menjadi perangkat desa anggota BPD, ini juga lewati. Kita ke bawah lagi. Ini teman-teman bisa dibaca aja ya untuk yang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Ini teman-teman cukup dibaca saja, dipahami saja, yang nggak usah dihafalkan. Oke, lanjut, berarti ke peraturan desa. Jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Masih ke bawah. Terus ke bawah terus, masih belum nemu. Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan bersama nih ya. Peraturan bersama kepala desa ini sering keluar, biar nggak keliru nih. Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dari 2 desa atau lebih. Nah, ini ya. Ini kayak ketinggalan ya. Kemudian peraturan desa sudah di awal ya. Kemudian ya ke bawah lagi. Ini tentang keuangan dan aset desa. Keuangan pengertian ini sudah di awal ya. Kemudian pendapatan desa ini juga lewati saja. Ini juga lewati. Oh ya, ini bagian pajak. Nah, ini 10%. Ini bisa diwarnai teman-teman. Tuh agak sedikit batuk karena tadi minum es. Oke, ke bawah masih
Nah ini kepala desa pemegang kemarin sudah dibahas ya ini ya. Pemegang kekuasaan itu kepala desa, kekuasaan pengelolaan keuangan. Kemudian ya cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti kita bahas mulai dari bagian aset desa ini. Aset desa ke bawah ini untuk session selanjutnya. Oke. Jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe biar Lilik Wiji semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, terutama buat Anda yang mau ujian perangkat desa. Dan saya doakan semoga dilancarkan ujiannya ya, dan diberikan nilai yang terbaik. Dan tidak lupa juga buat yang bingung ya mau mulai belajar dari mana, langsung saja cek link di deskripsi. Di situ sudah lengkap ya link-linknya, bisa masuk grup Telegram, order file juga bisa ya. Ya mungkin seperti itu dulu. Berjumpa kembali nanti di video selanjutnya bersama Lilik Wiji. Sampai jumpa.